Halo semuanya, welcome back to Official Complete Cellular bersama saya Ijay, dan kali ini kita bakalan komparasi dari kedua HP ini, yaitu Poco X5 5G dan juga Samsung A23 5G. Yang kira-kira buat kedua HP ini bakal kayak gimana? Yang jelas seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Official Complete Cellular. Oke, sekarang kita bakal masuk dulu di bagian harganya ya. Kalau misalkan dari harganya ini sama ya, tapi ada berbedanya juga. Itu di variannya ya, dimana buat HP Poco X5 5G ini dia dibanderol di harga 3.999 di varian 8/256 GB nya. Tapi di sini buat Samsung A23 5G yang dimana di sini ya harganya sama, yang dimana harganya 3.999, tapi variannya lebih rendah nih, yaitu di 6/128 GB nya. Dan kalau misalkan kalian perhatiin dari kedua HP ini, dari harganya di sini Poco X5 5G ini terlihat lebih unggul, bukan terlihat lagi, memang lebih unggul di harga dan juga di variannya yang didapetin ya dari Poco X5 5G ini. Yang dimana dia 4 juta dapat 8256 itu udah oke banget dibandingkan Samsung A23 5G yang storage-nya masih kecil dan RAM-nya juga masih terbilang lumayan kecil. Jadi kalau misalkan saya harus kasih nilai di sini, saya bakalan kasih nilai di Poco X5 5G atau X5 5G. Dan sekarang kita masuk di bagian bodinya ya dan juga desainnya. Yang kalau misalnya dari desainnya sih di sini Poco X5 5G ini dia yang seperti tadi saya bilang, dari jenis kamera dia mirip Realme 9 dan lain-lainnya. Tapi dari bodinya di sini dari Poco X5 ini dia bodinya matte tapi kelihatan kayak Dove ya dari bodinya. Tapi yang jelas dari Poco X5 5G ini dia gampang ninggalin sidik jari. Beda sama Samsung A23 5G yang dimana dia dari bodinya dia Dove banget ya. Jadi ya kalau dari body saya sih lebih suka di Samsung A23 ya. Karena dari lebarnya sendiri, dari dimensinya sendiri dia dapat di 165 kali 9 kali 75,2 kali 8, saya 76,2 ya, bukan 75. Dan dari beratnya sendiri Poco X5 5G ini dia dapat di 189 gram, dan buat Poco X5 5G ini dia dapat IP53 dust and splash resistant. Sementara buat Samsung A23 ini dia terbilang cukup lumayan tebal ya dibandingkan Poco X5, karena dia dapat di 165,4 kali 76,9 kali 8,4 mm. Beratnya sendiri lumayan lebih berat dibandingkan Poco X5 ya, dapat di 197, dan dia masih belum dapat sertifikasi nih dari Samsung. Yang kalau misalkan dicek di GSM Arena dia belum dapat sertifikasi IP67 dan lain-lainnya ya. Padahal di sini Samsung A23 itu dia andalannya IP67. Biasanya dia pakai IP67 yang dijamin ya diceburin ke air aman, tapi sayang di sini buat Samsung A23 masih belum ada ya. Dan kalau misalkan dilihat dari bodinya, secara desain saya masih suka di Samsung A23, tapi secara fitur dimana saya lebih banyak kan kayaknya fiturnya lebih banyak di Poco X5 5G kan dia dapat sertifikasi IP53. Jadi saya bakal cek dulu ya di Samsung ada NFC atau enggak, dan di Samsung juga ternyata sudah ada di NFC-nya juga. Saya sendiri juga masih bingung nih kalau misalkan dari kedua HP ini fiturnya sama-sama ada dan juga desainnya sama-sama oke. Ya, jadi kalau misalkan saya simpulin ya buat kedua HP ini bagian bodinya, saya bakal kasih masing-masing 1 poin nih buat kedua HP ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian layarnya. Yang layar sendiri ini lumayan cukup kurang lebih mirip-mirip ya, hampir bisa dibilang mirip. Tapi di sini ada kelebihan lagi nih dari Poco X5 ini. Dia udah punch hole, sementara buat Samsung A23 5G ini dia masih di water drop. Dan kalau dilihat dari bezel ya, di sini bezel kanan kirinya masih lebih tebal di Samsung A23 dibandingkan Poco X5 5G ini. Dan kalau misalkan dari lebar layarnya di sini dari Poco X5 5G ini dia dapat di 6,67 inch AMOLED display dan juga udah support di 120 Hz, dan dia juga udah Full HD Plus ya dari Poco X5 ini. Dan dia juga udah pakai Corning Gorilla Glass 3. Tapi di sini buat Samsung A23 5G ini dia dapat di 6,6 inch PLS LCD dan dia udah support yang namanya 120 Hz juga. Sama-sama udah Full HD Plus, tapi di sini proteksinya di sini Samsung A23 ini lebih unggul karena pakai Corning Gorilla Glass 5 yang dijamin
lebih awet ya dibandingkan Poco X5 ini dari segi ketahanan layarnya. Jadi kalau misalkan dilihat ya dari kelebihannya masing-masing, menurut saya pribadi mau AMOLED atau PLS itu sama-sama oke, tergantung pemakaiannya masing-masing. Kalau misalnya kalian mau yang manjain mata banget, di sini AMOLED udah manjain mata banget kan, dari segi kehitamannya, dari warna hitamnya dia udah hitam banget kok, udah cukup banget buat manjain mata nih dari layar Poco X5 ini. Tapi di sini kalau misalkan kalian mau yang ya biasa-biasa aja, yang nggak perlu khawatir ada burn in dan lain-lainnya, di sini PLS LCD udah mantep banget. Dan menurut saya pribadi buat kedua HP ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dari Poco X5 ini dia AMOLED walaupun Corning Gorilla Glass 3, tapi di sini Samsung A23 ini dia pakai PLS LCD tapi dia pakai proteksinya yang udah kenceng banget. Jadi yang kalau misalkan saya simpulin lagi ya dari kedua HP ini, saya bakalan kasih masing-masing 1 poin lagi nih dari saya. Dan selanjutnya kita masuk di bagian chipsetnya. Yang chipsetnya buat kedua HP ini sama ya, sama-sama Snapdragon 695 5G yang buat skor Antutunya sendiri dapat di 400 ribuan. Dan kalau misalkan kita lihat dari performa ya nggak ada yang bisa dibahas lagi dari performanya, karena ya dari performanya sendiri ini mirip-mirip aja ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Paling bedanya yaitu di bagian layarnya yang AMOLED dan juga PLS LCD. Tapi di sini versinya yang berbeda ya. Dari Poco X5 ini dia masih di Android 12 dan MIUI-nya yang masih di 13.0.1 ya, yang masih yang terbilang lumayan agak nggak lama sih, masih lumayan terbaru, tapi ya masih belum terbaru kayak versi MIUI 14 ya. Jadi dia masih di 13 yang agak sayang aja gitu, karena MIUI 13 ini banyak banget iklannya. Ya, kekurangannya di Poco X5 ini adalah dia banyak iklannya karena masih pakai MIUI 13, tapi bisa direduce dan kalian akalin aja kalau misalnya kalian nggak mau ada iklannya. Dan di sini buat Samsung A23 ini dia pakai versi One UI terbaru yaitu di 5.0, dan juga kalau misalkan dilihat dari Androidnya di sini udah pakai di Android 13 ya. Dia udah pakai di Android 13 yang udah terbaru banget cuy. Karena agak sayang aja gitu kalau misalkan kalian beli HP, apalagi beli HP baru kayak Poco X5 ini, dia masih di Android 12 ketika masih baru di unboxing ya. Seperti yang di video kemarin, dia masih di Android 12, MIUI-nya juga masih di 13 ya, walaupun MIUI masih belum merata di 14 semua ya, tapi overall ya masih oke-oke aja. Dan kalau misalkan saya harus kasih nilai, ya balik lagi saya menilainya dari chipsetnya, dari kecepatannya sendiri, yang dimana ini kecepatannya sama ya, sama-sama Snapdragon 695. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin, di sini keduanya bakalan saya kasih masing-masing 1 poin dari saya. Dan sekarang kita bakal masuk di bagian kameranya. Yang dari Poco X5 ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 48 megapiksel dan 8 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel buat makronya. Buat kamera selfie sendiri dia dapat di 13 megapiksel dan juga buat resolusi videonya depan belakang sama-sama 1080 30 fps aja. Sementara di Samsung A23 5G ini dia dapat di quad kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel, 5 megapiksel ultra wide dan masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Dan buat kamera selfie sendiri dapat di 8 megapiksel dan di sini dia masing-masing buat videonya 1080 30 fps aja. Buat hasilnya coba deh kalian lihat sendiri, menurut kalian kayak gimana? Dan kalau misalkan saya harus komentari ya dari kedua gambar yang lagi saya lihat ini lebih tepatnya ya. Dan kalau misalnya dilihat dari warnanya, di sini warna Poco X5 ini lebih warm ya, lebih hangat, dan dari kontrasnya sendiri lebih terasa tinggi dibandingkan Samsung A23 yang dimana dia warnanya lebih cold, dan juga ya warnanya sih menurut saya pribadi kalau dilihat sama-sama aja ya, nggak ada yang terlalu jauh berbeda. Tapi kalau misalnya dilihat di videonya sendiri di Poco X5 ini dia warnanya bener-bener warm banget, atau bisa dibilang agak kemerahan nih dari Poco X5 ini dibandingkan Samsung A23 yang terlihat lebih sedikit asli dibandingkan Poco X5. Tapi di sini kalau misalnya dilihat dari hasil kameranya, saya masih lebih suka di Samsung A23 5G ya dibandingkan Poco X5 5G ini. Dan jadi ya 1 poin nih buat Samsung A23 5G ini. Dan yang terakhir kita masuk di bagian baterainya ya, baterainya sama ya, sama-sama 5000 mAh. Tapi di sini kecepatan charge dari Poco X5 5G ini dia dapat di 33 watt dan Samsung A23 5G ini dia cuma di 25 watt aja. Dan kalau misalkan dari kecepatan charge ya, di sini Poco X5 ini lebih unggul dibandingkan Samsung A23 5G ini. Ya, jadi saya bakalan kasih 1 poin di Poco X5 ini.
Kesimpulannya kalau misalkan dilihat dari kedua HP ini emang balik lagi tergantung di kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian mau nyari yang UI-nya udah terbaru, Android-nya terbaru, di sini Samsung A23 ini lebih worth it ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari poinnya, walaupun Poco X5 ini lebih unggul, dia dari segi Android-nya masih lebih rendah, dan juga dari segi kameranya, dari kamera sih ya tergantung selera masing-masing ya. Tapi di sini dia storage-nya lebih gede dengan harga yang sama dari Samsung A23, tapi dia dapat fitur yang lebih banyak nih dibandingkan Samsung A23. Tinggal di kalian masing-masing aja, mau yang banyak iklan atau yang UI-nya paling gampang nih, yaitu Samsung A23. Ya mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.